Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada? Alhamdulillah syukur sore ini di rumah makan Podomoro, masa tepatnya di depan Polda Kepri. Saya kembali hadir menyapa Anda semua. Kebetulan jam berapa nih? Jam 2 bertemu dengan Pak Darsono. Beliau ini wong asli Yogyakarta, mantan kepala BNN Tanjung Pinang terakhir dan Batam dan Tanjung Pinang. Nah, luar biasanya sore ini juga sekaligus didampingi istri tercinta. Tapi sebelum mulai kita bincang-bincang, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu, saged salaman mboten? Alhamdulillah. Oke, langsung saja Pak Darsono. Sebelum berbicara masalah yang lain, kalau lihat dari nama Pak Darsono ini kan wong Jawa. Sama dengan saya Mariono. Cuman bedanya saya wong Jogja, lahir di Komering, Sumatera Selatan. Tapi nama Mariono nggak bisa hilang. Kalau Pak Darsono lahir di mana? Asli Jogja. Lahir di Jogja. Tepatnya di mana tuh? Itu kalau nama kampungnya Kampung Siwil, mungkin agak aneh. Siwil itu hanya nama di Indonesia, nama Siwil itu pelabuhan di daerah Jawa Timur, dan kampung kita pelabuhan pantai ya, pantai Siwil. Ya, pantai SIWIL itu Siwil. Itu nama kampung kita. Terus RW kita di situ juga. Nama kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngalik, Kabupaten Sleman. Oh, berarti masuk Sleman, Yogyakarta. Jadi jenengan lahir tahun pinten, Pak? 1963. 63. Sekarang berarti usia 59. Hampir 60 nanti Januari. Terus jenengan kok bisa jadi polisi, Pak? Pendidikan awal dari mana gitu? Alhamdulillah, ya memang itu suatu cita-cita awal, Pak. Yang cita-cita awal dulu hanya 2 cita-cita waktu zaman masih kecil, masih ada almarhum bapak dan ibu, dokter dan ABRI. Waktu itu masih nama Dokter dan ABRI. Nah, waktu begitu lulus SMA kita mencoba kuliah, mencoba daftar di UGM waktu itu. UGM. Namun kehendak Allah lain, bahwa ya mungkin kondisi lainnya banyak ya, kondisi dan hambatan itu ada. Dan kita mencoba juga daftar waktu itu TNI, daftar TNI. Kenapa daftar TNI? Karena sangat tertarik saat itu, zamannya waktu itu ya, namanya masih waktu itu. Setiap TNI perwira tinggi atau perwira menengah itu suka menjadikan kepala daerah. Oh iya. Waktu itu kan banyak TNI, polisi banyak jadi kepala daerah ya, zaman Soeharto. Iya. Nah, makanya kita pengen daftar TNI. Daftar TNI di Semarang saat itu, dapat dari pendaftaran Tamtama, Bintara, kita tetap daftar dan alhamdulillah bisa ujian sampai akhir. Namun kehendak Allah yang kuasa lain lagi ya, bahwa suatu proses jalan itu memang ada mudah dan ada lancar, tergantung nasib dan rezeki masing-masing. Iya. Nah, di situ kita mencoba daftar. Nah, pendaftaran memang hanya tinggal lalu lah, karena kita memang belum diterima di TNI. Yang kedua, karena di TNI kok ini belum terima, belum berhasil, mencoba lari ke Bandung. Di Bandung saat itu saya daftar polisi. Oh, kita berarti bukan dari Akpol ya? Bukan, dari Bintara, daftar di Bintara, mencoba daftar di kepolisian. Saat itu kebetulan ada 2 sesi. Yang pertama itu waktu itu penerimaan polisi umum belum ada polisi musik, korsik singkatannya dulu. Apa itu? Polisi musik. Polisi musik yang main drum band dan segala macam itu, polisi musik. Waktu itu pendaftaran waktu itu. Tapi memang masih kembali kena bahwa polisi musik pun tidak segera di penerimaan yang pasti saat itu. Timbullah ada
pengumuman lagi penerimaan polisi umum. Polisi umum. Waktu itu masih reguler, milsuk lah ya. Milsuk, daftar hasil milsuk 3 angkatan, saya milsuk 3 Bintara angkatan ketiga. Tahun berapa itu Pak? Tahun 1984. 84. Langsung lulus waktu itu? Alhamdulillah lulus pendidikan di Bandung. Pendidikannya di Bandung? Di Bandung, di Tegal. Langsung ditempatkan di Bandung dulu? Enggak, penempatan setelah selesai pendidikan waktu itu 9 bulan ditempatkan di Bogor, Polres Turungalah, Bogor. Berarti masuk polisi umum ya? Polisi umum. Tidak lagi polisi musik? Nggak ada. Jadi polisi awal karir itu ya? Hmm. Terus saya dapat informasi terakhir kan kita kenal waktu Bapak menjadi kepala BNN Iya. Batam. Iya. Terus Gunung Pinang. Itu kok bisa pindah ke BNN? Bapak yang ngajukan pindah bukan tugas? Ya alhamdulillah. Mungkin kehendak yang kuasa lagi. Saya kembalikan, memang semuanya saya kembalikan kepada yang kuasa. Iya. Karena titah manusia itu memang hanya kita antara ikhtiar, berdoa, dan kembalikan kepada yang kuasa yang menentukan. Bahwa pada saat itu setelah saya Bintara kan tentunya ingin menjadi perwira, sekolah perwira. Sekolah perwira saat itu di Sukabumi, nah penempatan di Pekanbaru waktu itu masih Polda Riau. Nah, Polda Riau ternyata Kepri ini provinsi yang kayak apa? Kepri kan pecahan dari Provinsi Riau kan? Iya betul. Nah kebetulan Poldanya pun terpecah juga menjadi dua, hanya Polda Riau dan Polda Kepulauan Riau. Ya. Nah saya tinggallah di Kepulauan Riau ini. Jalan-jalan melalui singkat waktunya, dinas keliling ke sana kemari, ke Polres Tanjung Pinang, ke Karimun, ke Natuna, pernah semua saya lalui. Dan terakhir kemarin di Polda, di bagian Polda pernah dipanggil oleh pimpinan dan kamu bersedia saya tugaskan di narkoba, siap, ada dimanapun kami siap. Waktu itu perintahnya narkoba yang BNN apa bagian dari Polda? Narkoba dijelaskan lagi, kebetulan ini ada yang mau kita ganti, ada yang mau ganti, mau pindah, yang bersangkutan waktu itu masih Pak AKBP Bubung, kepala BNNK Batam. Ya betul. Beliau mau pindah ke BNNP provinsi sebagai kabit berantas saat itu. Iya betul. Nah saya menggantikan beliau, ditunjuk menjadi sebagai kepala BNNK Kota Batam. Oh berarti Bapak pengganti Pak Bubung. Oh iya. Kan gitu. Ya, nah setelah 2 tahun di BNNK Batam, dipercaya lagi oleh pimpinan untuk menjabat sebagai kepala BNNK Kota Tanjung Pinang. Oh, 2 tahun di situ. Pensiun Tanjung Pinang. Berarti pangkat terakhir apa Pak? AKBP itu berarti sudah perwira ya. Iya. Mudah-mudahan berkah lah ya. Terus begini Pak, ke Batam tahun berapa itu? Itu dari selesai sekolah perwira ke sini berarti 1995. Oh, berarti lama juga. Duluan Bapak kalau gitu ya. Ya, ke Pekanbaru dulu ya. Pekanbaru dulu. Terus saya lihat istri Bapak ini kan masih muda juga ya, walaupun kurang sehat. Ya. Terus tahun berapa nih Kang? Tahun nikahnya tahun 90. Di mana? Di Jakarta. Jadi istri Bapak asli orang Jakarta. 90, berarti sekarang sudah lebih dari tahun perak ya. 36, 32, 33 lah. 33. Sudah punya anak berapa Pak? Sudah 3. Yang besar? Yang besar sudah anak atas nama Devi, sarjana psikologi, dan kebetulan ikut suami ada di berarti sudah Jepara. mantu ya? Sudah. Oh, yang Di kedua? Jepara. Yang kedua Doni Amaswa dan sarjana hukum. Di mana sekarang? Sekarang ada di Batam ini, kebetulan masih ikut kami karena dia masih membujang. Oh, yang ketiga? Yang ketiga itu Diki Ahmad Sofian, Diki Wiradianto, Diki Wiradianto itu sarjana hukum juga, itu sudah nikah. Berarti yang kedua yang belum? Yang kedua yang belum. Hati-hati. Terus Pak, tadi Bapak saya salutkan ya, nyuapi ibu. Saya terbayang saya juga belum tentu bisa nyuapi ibu saya, karena saya Palembang ibu saya. Ya. Ibu sakit apa Pak? Ya tentunya yang kuasa memberikan kepercayaan kepada saya lagi ya. Saya kembalikan pada yang kuasa bahwa seseorang akan diuji ya Pak ya. Diuji mudah mana nggak mampu, mungkin Allah akan menguji sampai manusia itu tentunya sebatas kemampuan Pak ya. Dan alhamdulillah saya masih mampu, masih sanggup untuk
melayani sebagai istri dan saya sebagai suami. Saya layani sebagaimana mestinya sebagai suami tentunya. Dan itu alhamdulillah saya laksanakan dari pagi hingga pagi lagi, mungkin tengah malam. Pagi. Jadi persis ngurus bayi ya. Alhamdulillah seperti itu. Terus Bapak merasa gini, kan banyak laki-laki itu tak terbiasa melakukan pekerjaan istri. Ya. Jadi Bapak ini kan harus melakukan pekerjaan istri sekaligus ibu. Ya. Itu kan? Iya. Sekedar nyuapi kan Gampang. beda. Gampang. Artinya dua. Selain sebagai istri juga Ya. sebagai ibu. Iya. Itu Bapak melakukannya apa dengan ikhlas atau terpaksa kira-kira? Manusia itu kalau dibilang tanya ikhlas pasti ikhlas ya. Pasti ikhlas. Jawabannya. Hmm. Nah, yang bisa menjawab ikhlas tidaknya kan hati kita masing-masing. Hati. Nah, itu kembali di awal tadi Pak, bahwa itu adalah merupakan kewajiban suatu. Namanya wajib berarti kan harus secara harus Ya, benar-benar kan harus ikhlas ya. Harus ikhlas. Nah, kembali kepada diri masing-masing bahwa yang saya lakukan apa pekerjaan istri betul dari mulai pendidikan dan bla 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 semuanya Pak ya. Semuanya karena memang ibu itu nggak bisa melakukan apa-apa saja. Untuk bangun tidur itu kita bangun. Iya, tadi saya lihat kan Bapak Ya. gendong istri. Saya sempat neteskan air mata tadi ya. Karena saya pun terbayang apakah ketika istri saya seperti itu saya sanggup. Ya. Nah, itu kan tidak semua laki-laki sanggup tuh Pak. Semuanya, boleh katakan nggak semuanya orang bisa melakukan seperti itu Pak ya. Iya betul. Karena itu lagi kembali kepada seseorang belum tentu maksudnya nggak sanggup, mungkin fisiknya, mungkin waktunya, dan mungkin Tingkat keikhlasan tadi Pak. Kalau ikhlas saya nggak bisa menyebutkan bahwa saya ikhlas atau tidak karena lah hati ya. yang hati yang menjawab Pak. Kalau bibir gampang diucapkan, oh ikhlas. Tapi Bapak di rumah sekarang maaf bisa aja nyapu, Ya. ngepel, nyuci, bisa juga Pak. Semuanya. Masak sayur. Bisa? Masak. Internet kalau pagi bikin tekar, saya bikin buah. Bapak kan memang dulu waktu di kepolisian diajarkan bisa semua, enggak juga. Enggak juga. Karena kebetulan gini Pak, kebiasaan kali Pak. Itu kebiasaan yang boleh katakan harus saya lakukan gitu Pak. Kebiasaan dari kecil saya memang udah dibiasakan dengan ini Pak. Kebetulan kakak saya kan perempuan Pak ya. Kalau kakak berarti perempuan ya. Tapi kalau di Jambi kakak itu laki-laki Pak. Yang kebetulan kakak saya kan perempuan. Begitu saya lulus masih di SD, itu mungkin masih dibantu oleh kakak saya. SD. Tapi begitu kakak pada nikah semuanya itu suami Pak. Mau tidak mau saya dan adik saya kan masih di Jogja juga namanya Edi. Itu mulainya aku ngepel dan semuanya lah, pokoknya semua pekerjaan saya lakukan karena memang ibu dan bapak saya pedagang, pagi berangkat sore pulang. Nah, jadi waktu zaman kecil saya itu sering dititipkan tetangga, bahasanya kembali ke nol lagi gitu Pak ya, dititipkan ke tetangga agar makan minum di situ. Nah, dengan nitip barang ini, makanan ini untuk makan seharian kan kurang lebih seperti itu lah. Berarti Bapak luar biasa ya. Karena saya lihat tadi ini Pak, ketika Bapak dari mobil ke sini sekitar 5 meter harus digendong saja. Saya terbayang berarti Bapak tuh harus mandikan istri, mencucikan pakaian, memasangkan baju. Betul Pak ya? Betul semuanya. Dan ya sekedar pertimbangan saya ke Bapak mau tidak mau harus ikhlas, karena itu dipastikan bagian dari mengurangi dosa. Ya insya Allah. Yang kedua, ada hadis Nabi, tidak ada suami yang masuk surga yang menyakiti istri. Ya. Jadi kalau ingin masuk surga ini kan banyak cara. Bisa sering membantu anak yatim, bisa berbakti orang tua, bisa juga karena sayang dengan istri. Betul. Kalau sayang dengan istri sekedar tidak selingkuh itu semua bisa. Iya kan? Saya yakin bisa. Tapi kalau seperti Bapak tadi sebagai istri ini kan berarti bisa ngepel, bisa nyuci, bisa masak. Tapi juga sebagai ibu. Iya kan? Sebagai ibu itu kan harus nyuapi, mandikan, luar biasa Pak Darsono. Oke. Pak Darsono, Bapak ini kan agak sedikit berbeda. Banyak isu di luar. Tak suka polisi, ya gitu kan. Tapi saya tidak setuju pendapat itu. Karena saya kan juga sering ngisi pengajian di depan ini, di Polda ini. Termasuk di tempat Bapak dulu kan. Iya. Juga di kantor Polres ada masjidnya.
orang teman-teman di polisi banyak yang jangankan ngurus masjid, sembahyang pun banyak tidak mau. Kan klien saya sebagai konsultan konflik rumah tangga banyak juga teman-teman polisi. Kalau saya sebut kawan-kawan bapak juga. Iya. Sekarang apa motivasi Pak Darsono sudahlah sibuk jadi polisi masih tetap mau ngurus masjid, ngurus umat? Apa Pak motivasi? Kembali ke hati lagi Pak ya. Ah. Nah, kembali ke hati lagi. Saat saya masih dinas di Polda, kebetulan transisi dalam kepengurusan masjid saat itu Pak ya. Dalam transisi kepengurusan masjid tadi adalah beberapa tokoh masyarakat dan RT RW waktu itu kumpul di masjid, termasuk saya juga hadir karena memang jam selesai sholat isya diumumkan akan ada rapat bla 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 dan seterusnya. Ternyata itu ada terbentuklah karikatur calon-calon para pengurus masjid. Iya. Saya sendiri juga nggak ngerti Pak. Kalau gitu ada seorang tokoh masyarakat yang senior di masjid saat itu, ya sudah kita percayakan dengan Pak Darsono. Oh, waktu itu Bapak masih tugas di mana? Tugas di Polda. Masih di Polda. Di Berarti Biro sebelum Operasi. BNN Pinang, belum BNN Batam. Belum di BNN. Oh iya. Berarti nunjuk Bapak bukan karena jabatan. Bukan. Terus begini Pak, Bapak kan sebagai polisi, Nah, berarti tidak ada merasa risih tetangga semacam curiga dengan kita. curiga dari sisi mana? Ya, misalnya kan kadang polisi ini dicurigai orang tak betul, tidak ada ya. Ya itu walau Pak. Wabalam. Walau karena kita juga nggak boleh juga orang lain. Iya. Oke, berarti Bapak dipilih bukan karena jabatan atau Bapak sebelum jadi ketua masjid juga rajin sholat? Alhamdulillah. Kalau sholat kembali lagi kepada hati lagi Pak. Iya. Kembali kepada diri masing-masing. Kalau sholat yang jelas, karena namanya mengurus masjid dari kecil pun kita sering tidur di masjid dan musola. Di Tanjung Pinang kemarin di Masjid Ashabul Rijal, kita juga mengurus di situ. Bahkan sampai hari ini masih suruh neken untuk proposal. Iya. Nah, kan gitu. Jadi Karena kalau orang diangkat menjadi ketua itu Pak, kadang-kadang karena jabatan. ya, Itu kan, Iya. kadang-kadang ya yang lain. Nah, Bapak ini kan diangkat bukan karena memiliki jabatan, Ya, ada tapi jabatan. mungkin dianggap rajin ke masjid dan bisa ngurus masjid. insya Allah. Itu jarang sekali. Ada orang nih diangkat ketua masjid, sholat pun tidak. Oke, terakhir Pak Darsono, saya dapat informasi. Jenengan ini kan sudah pensiun Ya, dari kepolisian, tapi kan pengabdian nampaknya ingin terus dijalankan. betul. Saya dapat informasi jenengan tahun 2024 mau maju mengabdi melalui legislatif atau DPRD. Iya. Nah, kabar-kabar di luar tuh kira-kira apa betul atau bagaimana? Begini Pak, waktu itu, nah ini kembali kepada masyarakat Pak. Nah. Saat itu kebetulan kami kan selaku pengurus dan juga RT RW kan selalu bersama Pak ya, kompak. Dalam artian waktu itu kami mengadakan rapat RT RW dan masyarakat dengan pemuda majelis taklim di taman kami, taman depan rumah itu. Di perumahan Citra Mas. Perumahan Citra Mas. Itu hadir cukup lumayan banyak. Nah di situ seorang tokoh masyarakat lagi bicara Pak di situ. Kita ini udah sekian tahun tinggal di perumahan kita ini, tapi tidak ada bla 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 dan seterusnya. Kayaknya kita harus memajukan satu orang untuk bisa duduk sebagai anggota dewan. Nah, kan gitu Pak ya. bahasanya. Saya punya calon, ya, Bang. Mudah-mudahan yang bersangkutan mau saya sendiri mah nggak tahu Pak. Iya. Mudah-mudahan yang bersangkutan bersedia. Mudah-mudahan yang bersangkutan dimudahkan oleh Allah menjadi duduk sebagai anggota dewan Kota Batam, kan gitu Pak ya. Namanya perlu saya sebutin nanti setelah selesai saya akhir sambutan saya dia bilang gitu Pak ya. Nah akhir cerita namanya orangnya ada di sini selaku ketua pengurus Amir Masjid, saya pengurus masjid kita. Berarti kan saya sendiri Pak. Iya. Nah, Kita ketua. Nah, ya. Ketua pengurus masjid orangnya itu yang saya calonkan. Nah tentunya orang yang datang kan terperangah Pak. Benar enggak ini kan gitu Pak bahasa yang tak pertanyaan. Ya memang kembali lagi kepada sekian tahun sebelumnya 19 sudah ada yang meminang juga mengajak Pak, Bapak mau nggak nyalon anggota dewan? Waktu itu belum pensiun. Belum. Oh ya. Belum. Jawaban saya apa Pak? Aduh Pak, terima kasih ajakannya. Alhamdulillah Allah mempercayakan pada kami. Namun kami ini punya hati, saya bilang.
Prio saya ada di baju saya ini Pak saat ini. Sebelum pensiun kan? Sebelum pensiun. Oh. Jadi saya sementara saya pending dulu Pak. Hmm. Saya pending dulu untuk menerima ajakan itu. Insya Allah tahun depan kalau memang ada umur panjang, ada rezeki dan ada kesehatan, Allah mengizinkan, mengabulkan, insya Allah kita bersama-sama. Jadi Bapak tadi nyebut Batam, kan nanti dalam pemilu 2024 ya, Iya, bulan Februari, iya, itu kan ada 5 kertas suara, iya, calon presiden, betul. DPD, Hmm. DPR RI, Hmm. DPD Kepri, Ya, DPD Batam. Dari 5 kertas suara itu jenengan yang kemana rencana? Batam apa Kepri apa calon presiden? tergantung lagi kembali kepada yang kuasa, saya kembalikan yang kuasa Pak. Kalau yang kuasa menitahkan atau mentakdirkan bahwa saya sebagai RI satu misalkan, Iya iya iya. apa masalahnya? Siapa tuh yang tahu kan? Siapa yang Kan Allah yang punya ganda. siapa yang dapat kan gitu? Ah, iya, iya. Atau Kepri satu, Iya. atau Batam satu, kan kita nggak tahu. Ah. Pak. Atau anggota dewannya Kepri atau Tapi yang disampaikan pengurus masjid Batam kemarin. Batam. saat Oh ini. maksudnya Batam. Kalau Batam nih kalau dapil sini berarti kan 4 kecamatan ya? Kecamatan. Nongsa, Sungai Beduk, Bulang, Galang. Galang. 4. Mudah-mudahan Bapak berhasil. Terus Insya gini Allah. Bang, Nah, apa sebenarnya Pak yang menjadi motivasi Bapak kira-kira kalau misalnya terpilih, hmm. keinginan Bapak? Saya tuh nggak terlalu banyak keinginan, bahkan mimpi pun tidak ingin jadi anggota dewan pun nggak ada. Iya, iya, Mimpi pun tidak. Iya, iya. Cuman suatu hati kembali ke hati lagi, pikiran dan hati yang bersih. Selama badan saya, fisik saya masih diberikan kesehatan, masih bisa mampu untuk berbuat sesuatu kebaikan untuk masyarakat atau orang lain, saya akan berbuat seperti itu. Nah itu aja. Jadi Bapak Hanya satu aja. kan kalau kita sedang menjadi polisi punya kuku untuk berbuat, Iya. bidangnya masing-masing. Kalau Bapak sekedar jadi ketua masjid kan hanya bisa berbuat Di dalam sekitar masjid perumahan. aja, iya. Ketika Bapak punya jabatan Hmm. seperti anggota DPR paling Bapak katakan selama hidup masih di kandung badan Ya. ingin berbuat yang terbaik. Iya. Nah, tak usah mulu-mulu lah Pak ya. Oh, siap. Kemudian ini Pak Darsono, di 4 kecamatan ini kan luas. Iya. Sekarang ini apakah sudah ada bentuk tim atau nek Ciriwung jauh gitu tulang karena Iya, iya. untuk Bapak ketahui Iya. karena kita sama-sama dari Jogja. Nah, Om Jowo di 4 kecamatan tuh Pak Iya. akepol, alhamdulillah. terutama Sungai Beduk dengan Iya. Nongsa. Iya. Kalau di Galang Hmm. itu banyak petani, banyak orang Jawa itu Pak. Iya, iya, iya. Nah, kalau Bulang, kalau dari sisi antar kesukuan sedikit, Iya, tapi iya. kalau 3 kecamatan ini, Hmm. kalau di Galang kan para petani. Hmm. Apakah sudah ada misalnya manggil kawan-kawan untuk duduk bareng, ayo maju buat tim, ada nggak? Begini Bang, kebetulan kami juga orang baru di politik lah ya. Iya, Dulu mengamankan politik, sekarang kita ingin Terjun. diamankan, terjun langsung di Iya, politik. iya, iya. Tentunya trik-trik itu tentunya sudah punya masing-masing. Ya, Hanya saja mungkin nggak perlu saya jelaskan sama Bapak. iya, 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 iya. Bapak- Rahasia Bapak percaya, lebih- ya. Bapak lebih paham. Iya, iya. Karena Bapak juga sudah berkecimpung di politik, di Iya, iya. bidang macam Iya. ada. Nah itu memang sudah pokoknya begitu diajak itu sampai hari ini kita sudah tidak hal yang Berarti artinya karena kita bukan orang tak paham politik ya, Iya. selama ini ngurus politik kan. Iya. Jadi walaupun tak disampaikan, strategi itu sudah dibuat sedemikian rupa. Iya. Cuman harapan saya Pak pertama, karena Bapak Jowo sama dengan saya, harapan saya ada 5 kertas suara nih, Bapak jangan ngambil DPD saja, Insya Allah. karena DPD itu kapling saya Pak. Oh Iya, iya, iya. iya. Saya kan Kalau memaju gitu- DPD. Ya, kalau gitu kan kita punya hati yang Ya, bisa kerjasama. Bekerja sama. Jadi artinya bisa saling bantu nanti. Kalau kita DPD ini kan sokepri. Jadi yang orang kita yang di Galang, yang di Bulang, yang di Sungai Beduk, itu bisa kita saling sharing. Ya. Betul, betul, betul. Nah, tidak bertabrakan. Iya. Yang kedua Pak, kalau Bapak nanti terpilih, harapan saya fokus juga tentang pemberantasan narkoba. Saya kan sebagai penyuluh Iya. Kementerian Agama dan juga sering dipakai oleh BNLP. Betul, BNNP yang ada di sini. Memang narkoba
narkobanya sudah sedemikian masif. Iya. Seperti apapun hebatnya polisi, ternyata para bajingan narkoba ini luar biasa, Betul. masuk di semua lini. Yang kita mengkhawatirkan Pak Susi yang di pulau-pulau. Iya. Harapan saya kalau Bapak sudah terpilih, jangan hanya sekedar Pemko itu hanya lari ke fisik. Ya, Perlu ada anggaran khusus penanggulangan narkoba itu. Kira-kira gimana Pak? sangat cocok sekali. Bahkan kami saat menjabat selaku kepala BNMK Kota Batam dari Kota Tanjung Pinang, kami sudah mengadakan MOU dengan Pemko setempat, kepala ketua DPRD, instansi terkait lainnya, dan kepala OPD Pak ya. Itu udah kami mengajak untuk bisa bersama-sama mensinkronkan, bersinergi untuk minimal kita mencegah. Minimal mencegah. Kalau sudah mencegah berarti kan tidak mau menerima. Kalau memberantas tentu sudah ada petugas lain yang akan Iya, betul. membabatnya. Yaitu Petugas bagian kepolisian pemberantasan. atau BNN. Ya. Kalau mencegah kan semua pihak bisa. Dari kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan semuanya berarti kan tentu mencegah. Nah, mencegah kan bisa nggak menggunakan, nggak ikut berkecimpung di situ, yang jelas menjauh dari narkoba, tapi ya itu mencegah. Karena saya melihat gini Pak Dan, orang yang duduk sekarang tidak ada satupun yang latar belakangnya pegiat narkoba. Ya, Yang 50 DPR sekarang. ya. Padahal pembangunan fisik penting, Ya. bukan tidak penting. Sangat penting. Tapi kalau orang banyak talent narkoba, menurut saya banyak. Saya melihat Pak ya, banyak Satpol PP kerjanya nganggur pun. Mohon maaf ya pada Satpol PP, tapi banyak yang tak diberdayakan. Iya. Apa susahnya nih misalnya sesekali dikerahkan untuk memantau orang mojok-mojok di lapangan pramuka, depan buku ruko, di belakang itu Pak, kerjasama RT RW. Jadi narkoba itu bukan hanya tugas polisi, bukan hanya tugas BNN. Iya. Karena saya melihat kepala daerah punya perangkat itu. RT RW dikasih insentif, titip pesan bagaimana narkoba di lingkungan masing-masing. Iya. Nah, gimana kalau Bapak terpilih? Apa mungkin Bapak itu bisa dikerjasamakan? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Hati kita kembali ke hati lagi, Pak. Iya. Hati kita nih bahkan yang namanya membangun, janganlah membangun infrastruktur. Infrastruktur kedip mata aja selesai. Betul. Yang penting ada duit. Penting duit. Iya. Kedip mata aja selesai. Kenapa saya bilang itu? Kamu kerjain sangkul itu, nih duitnya. Kan selesai. Tapi kan membangun sumber daya manusia. Apa bisa itu? Tidak. Kan? Termasuk narkoba tadi BN ya. Ya, itu kan itu masalah narkoba itu kan salah satu halangan pada sumber daya manusia. Bila mana orang sudah menggunakan narkoba, berarti kan sumber daya manusianya sudah akan semakin Iya, betul. terganggu kan gitu. Sarafnya akan kena. Akan kena penyakit dan lain sebagainya. Makanya saya bilang pembangunan yang diutamakan sebenarnya sumber daya manusia terlebih dahulu. Apalagi Batam wilayah perbatasan. Ini memang saya melihat bukan hanya polisi. Ya. Makanya tadi saya bilang Pak, pulau ini betul-betul menurut saya yang bisa mengatasi pulau hanya kekuatan power kepala daerah. Iya. Nggak bisa. Jadi terima kasih Pak Dar, saya doakan mudah-mudahan Bapak sukses insya Allah. Saya sebagai penyuluh Kementerian Agama dan memang selama yang diberikan penyuluhan itu Pak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kelem, Ya, betul. penyalahgunaan. Ya kadang-kadang oplosan tuh Pak. Ya, Itu banyak sekali yang itu sulit sekali. Petugas kan hanya berapa orang, Ya. kan tidak banyak. Saya berharap Bapak lanjutkan perjuangan, mudah-mudahan saya gunakan ke nasional, kita saling doakan. Ya, Saya berharap Bapak juga mengurus istri yang sabar. Insyaallah, amin. Saya doakan apapun yang kita lakukan insya Allah bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada teman-teman, khususnya Wong Jowo, orang Sumatera, orang manapun, orang Indonesia, terutama yang ada di Kepulauan Riau, ini Pak Darsono, polisi yang fokus di BNN, yang ngurus masjid. Nah, jadi jangan anggap semua polisi itu Verdi Sambo semua. Beliau ini polisi yang rajin ke masjid, salah satunya Pak Darsono, satu kampung dengan saya, foto-foto Jugjone. Nah, saya berharap Wong Jowo yang ada di 4 kecamatan ini minimal, karena beliau ini sesepuh Iski juga. Sekarang masih pengurus apa?
Kalau sesepuh itu nggak ada perubahan karena memang pengurusan di situ kan masih Pak Yarkasi ketuanya. Untuk aderasi ya. Yang untuk Sleman ya Pak ya, KSG ya. Hmm. Kalau untuk iskinya masih Pak Nur. Pak Nur ya. Ya mudah-mudahan kita nanti khusus kelompok konco-konco Ya, iski. Saya lihat yang di Sungai Bedepa iski itu pirang-pirang jumlahnya. Alhamdulillah banyak. Ya, banyak. Ini tinggal kita gerakkan saja. Kita dukung kapan lagi orang Jogja yang akan duduk di legislatif. Terima kasih Pak Tarsono, Ibu, sehat selalu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sungguh.